Dalam ayat 82 Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Ya. Jadi memang kita harus mengupayakan segala kebaikan ataupun ibadah kita itu jangan sampai bercampur dengan hal-hal yang zalim. Ya. Ibadah berinfak tapi masih suka mencaci ataupun menjelek-jelekan orang yang kita kasihkan atau kita infakkan dan seterusnya begitu kan. Ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, merekalah orang-orang yang beriman dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nasihat ataupun tazkirah bagi kita agar tidak mencampurkan segala kebaikan yang kita miliki dengan hal-hal yang merusak pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kalau kita melakukan suatu kesalahan atau maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, langsung lakukan dengan kebaikan. Ya, langsung replace. Ya, kita lupa misalkan kayak Umar bin Khattab, ya. Cuma ketinggalan, ya, sebenarnya nggak telat-telat banget, ya, ketinggalan takbiratul ihram, ya, beliau masih bisa menjadi masbuk dalam sholat asar gitu gara-gara tidur di kebunnya, ya, tidur di kebunnya, kemudian keasikan tidur sehingga ketika azan tidak terlalu terdengar, ya, kemudian beliau kehilangan takbiratul ihram, ya. Tidak takbiratul ihram bareng imam, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kebunnya itu langsung dijual dan langsung diinfakkan ke fakir miskin, ya. Jadi mereplace begitu luar biasa begitu, ya, berkali-kali lipat gitu. Makanya kalau kita melakukan sesuatu hal yang kurang baik, lakukanlah minimal dengan kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan hadis ke-6, ya. Hadis ke-6 yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ya, disusun oleh Imam An-Nawawi. Ya, ini tentang halal, haram dan syubhat yang mungkin terjadi di sana. Qala al-Imam An-Nawawi an Abi Abdillah, ya, dari Abi Abdullah kunyah, ya. Kunyah dari salah satu sahabat yang namanya An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir, ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ya. Baik Nu'man maupun bapaknya Bashir merupakan sahabat Rasulullah SAW, tapi Nu'man ini bagian dari sigharis sahabah, sahabat-sahabat Rasulullah yang masih kecil, ya. Jadi kurang lebih beliau lahir itu 8 tahun sebelum Rasulullah wafat, ya, 8 tahun sebelum Rasulullah wafat. Kemudian mungkin kita bertanya, kok bisa anak 8 tahun meriwayatkan hadis? Ya, meriwayatkan hadis begitu kan. Nah, inilah ketika kita mencoba melakukan sebuah pendidikan terbaik buat anak kita, ya. Kalau kita fahami kan para imam, ya, Imam Syafi'i, kemudian Hasan al-Banna dan seterusnya, itu usia belia sudah menjadi penghafal Quran. Dan banyak di antara mereka yang sudah menjadi seorang imam.
ya di masjid, baik sholat wajib maupun sholat sunnah seperti tarawih begitu kan. Ya. Jadi sebenarnya faktor usia itu tidak menjadi penghalang kalau kapasitas dan pengetahuannya ada. Seorang yang misalkan baru usia kelas 1 SD tapi dia sudah paham dengan hukum-hukum sholat, tidak bercanda, tidak tengok kanan kiri dan segala macamnya, ya, paham mana yang batal dan seterusnya, kemudian dia hafalannya banyak, bisa jadi 30 juz, dia juga tentu layak menjadi seorang imam begitu. Cuma di Indonesia enggak bukan enggak pas, apa namanya, enggak umum kayak begitu gitu ya. Ya di masa-masa itu ya banyak sekali ya seorang alim gitu kan ya. Bahkan Imam Syafi'i itu 15 tahun menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Ya, setelah dia mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Muwatta dan seterusnya, dia menjadi seorang qadhi atau seorang hakim. Usia masih sangat belia, tapi kapasitas keilmuannya sangat luas gitu kan. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana kapasitas tersebut, yaitu dengan mendidik anak-anak ya, setidaknya memiliki pengetahuan yang baik tentang agama dari dasar. Ya, makanya Rasulullah SAW menyampaikan, murru auladakum bis salati fis sab'ah wadribu fil ashrah. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat, atau ajari anakmu untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Wadribu fil ashrah. Kalau 10 tahun dia tidak sholat juga boleh dipukul. Ya, perintah dengan memukul, sholat dan segala macam. Karena sholat sesuatu hal yang sangat penting bagi pribadi. Ya, hanya sholat yang ibadah, ya, yang ibadahnya itu tidak menggunakan firman Allah dalam memerintah Rasulullah SAW. Ya, kalau tentang haji, tentang zakat, tentang apa lagi, ya, yang lainnya, itu perintahnya dengan apa? Dengan ayat Al-Quran saja. Tetapi sholat bagaimana Bapak Ibu? Dengan sebuah peristiwa yang pada saat itu masih sangat luar biasa ajaib, dan sampai dengan saat ini juga tidak akan mungkin mampu dilakukan oleh manusia secara keilmuan. Bagaimana perjalanan, yaitu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari situ Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Hanya dalam kurun waktu yang kurang lebih hanya antara 4 sampai dengan 6 jam saja. Ya, kira-kira. Dulu waktu apa namanya, guru SMA saya pernah, dia ahli matematik begitu kan, menghitung-hitung kira-kira antara 4 sampai dengan 6 jam. Dan beliau menghitung kecepatan buruk itu ya, berapa kali kecepatan kecepatan cahaya begitu kan. Ya. Karena dalam pandangannya itu buruk itu bisa bergerak, bisa terbang sejauh matanya memandang, dan bisa jadi ratusan kilo. Ya. Mata memandangnya dia itu bisa jadi ratusan kilo ke depan atau bahkan ribuan kilo ke depan, langsung pus gitu kan. Kayak gitu. Ya. Nah, kembali kepada persoalan ini, Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat ulama itu sahabat Rasulullah SAW yang tergolong sahabat-sahabat kecil, ya, sahabat-sahabat kecil. Ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu Nu'man dan Bashir bapaknya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi
Ini baru disampaikan Nu'man ketika usianya memang sudah dianggap itu ya mungkin sudah akil balik dan segala macamnya, baru dia disampaikan. Dia mendengarnya mungkin pada usia yang masih sangat belia, bahkan bisa jadi antara 6 sampai dengan 7 tahun. Ya. Itu kan dia hidup 8 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi ketika Rasulullah wafat dia usianya 8 tahun 7 bulan kurang lebih. Ya, 8 tahun 7 bulan. Berarti dia menerima informasi ini bisa jadi antara 5, 6 atau bahkan usia 7 tahun begitu. Ya, tapi kapasitas pengetahuannya nggak usah diragukan lagi. Ya, seorang Nu'man ini, dan dia pernah menjadi seorang gubernur di Homs. Ya, Homs itu di sekarang itu Syria. Ya, Syria. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Nu'man, innal halala, sesungguhnya yang halal itu bayyinun, jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram itu bayyinun, jelas. Wa bainahuma, dan diantara keduanya umurun, ada perkara-perkara mushtabihat, ya, yang samar. Ibaratnya kalau misalkan halal itu adalah yang putih, sementara yang haram itu adalah hitam, perkara di antara keduanya ada gradasi yang berwarna abu-abu di situ. Ya, abu-abu. Kalau yang halal sudah jelas, makanan-makanan yang kita konsumsi dengan, terutama yang dipotong dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, makanan sehari-hari, beras dan segala macamnya, minuman, air dan segala macamnya, itu sudah jelas. Yang haram juga jelas, hurrimat alaikumul maitah, mayat nggak boleh dimakan, baik mayat manusia ataupun mayat atau bangkai binatang-binatang yang sebelumnya halal. Ya, ada kambing di pinggir jalan, ketabrak, kalau dia masih kejat-kejat bahasanya kayak gitu, kemudian kita potong masih boleh gitu. Ya, kalau misalkan dia sudah tidak bergerak, tidak ada aktivitas untuk memotong dan segala macamnya, itu bukan bagian dari yang halal. Lah eman-eman begitu kan. Ya, lumayan buat sate, tapi itu statusnya adalah haram. Yang jual tirai gimana? Apalagi itu, ya. Harus hati-hati sekali Bapak Ibu, ya, terutama pada persoalan benda-benda, bukan benda-benda, maaf, makanan-makanan yang menggunakan mematikannya dengan cara dipotong, ya, daging-daging ya, ayam, kemudian kambing, sapi dan segala macamnya. Kalau ikan itu bangkainya adalah halal. Ya, ikan yang dalam air ya, semua yang dalam air itu kecuali yang hidup di dua alam seperti kodok salah satunya begitu kan. Ikan duyung. Ya, antara mitos atau ini ya. Adanya dugong, Pak. Ya. Jadi semua yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maita waddam, ya, darah kalau lagi kita keluar luka, kita isap, jangan kita telan Bapak Ibu. Ya, misalkan terluka nih, katanya mau ngilangin ininya, jangan kita telan. Ya, kalau mau disedot aja, tapi langsung dibuang, gitu. Ya, darah itu haram. Dan walahmul khinzir, ya, daging babi begitu kan ya. Dan seterusnya, masih banyak lagi yang salah satunya sembelihan yang tidak dilakukan dengan mengawali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu harus hati-hati tuh ya, apalagi nanti pemotong itu jangan lupa untuk baca basmalah, karena kalau lupa baca basmalah udah kepotong, mau itu daging korban begitu kan ya, itu tetap statusnya adalah haram.
Ya, harus diingatkan bareng-bareng begitu kan. Untung alhamdulillah kita banyak orang-orang yang pasti akan sama-sama bareng-bareng mendoakan. Jadi biasanya para pemotong itu nggak lupa. Ya, bismillahirrahmanirrahim, inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya, kemudian ya dipotong gitu kan, semacam itu. Ya. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan diantara keduanya adalah perkara-perkara yang samar-samar. Nah, perkara-perkara yang samar-samar ini memang ini sebenarnya pembahasannya itu kadang-kadang agak rikuh, ada pakai juga Bapak Ibu begitu kan ya. Karena bisa jadi hal-hal yang memang berlaku sekarang. Saya itu tidak pernah suka yang namanya jengkol dan pete sampai dengan saat ini. Ya. Itu ya, saya lupa usia berapa gitu, waktu masih SD ataupun belum sekolah, saya juga lupa begitu kan ya. Saya mendapatkan ceramah begitu ya dari salah seorang kiai ya tentang perkara-perkara syubhat dan suatu hal yang bersifat makro, diantaranya disebutkan itu Bapak Ibu ya, jengkol dan pete ya. Sampai dengan sekarang saya tuh nggak ini, saya takut untuk makan jengkol dan pete begitu kan, walaupun itu adalah dagingnya orang Betawi kalau bahasa gitu kan. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu saya suka banget begitu ya, pete dan jengkol. Saya itu, dan kebetulan anak-anaknya semuanya itu nggak ada yang suka begitu ya, karena kakaknya nggak suka ya akhirnya semuanya jadi nggak suka ya. Bahkan saya lupa antara Imam Malik ataupun Imam Imam Syafi'i begitu kan, sampai beliau memakruhkan jeruk Bapak Ibu ya. Karena apa? Itu mengganggu terutama pada saat sholat. Kalau jeruk itu kan masih wangi kadang-kadang habis dimakan gitu ya. Khawatir pada saat sholat itu mengganggu kaum muslimin yang lain yang sedang sholat. Begitupun apalagi ya kalau jengkol sudah pasti itu gitu kan. Oh, jengkol itu udah pasti banget kalau tapi jangan sampai habis makan jengkol baru bangun tidur langsung wah. Ya. Ya termasuk ya sesuatu yang mengganggu itu ya, para ulama itu kadang-kadang berhati-hati untuk mengkonsumsinya, bukan mengharamkannya. Tapi mereka dalam sikap hati-hatinya mereka ya, khawatir mengganggu makanya kalau bisa, kalau kita selesai makan pete atau jengkol itu harus sikat gigi dan segala macamnya yang bersih, yang kita pastikan dulu ketika kita napas ya, itu tidak mengganggu ya. Kalau kita sudah merasa terganggu, apalagi orang lain yang di samping kita begitu ya, harus hati-hati pada posisi ini begitu ya. Nah, sesuatu yang syubhat atau yang meragukan, kata Rasulullah SAW, la ya'lamuhunna ya, karena ini sifatnya jamak, dia jatuh pada yang mustabihat itu ya, la ya'lamuhunna katsirum minan nas ya, yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan manusia ya. Ini harus banyak pertimbangan ulama ya. Halal yang subhat bukan hanya berkaitan dengan apa yang kita makan, tapi kondisi pun juga sama begitu kan. Makanya kalau menjaga kehati-hatian terutama pada posisi kita memperkirakan satu Syawal ataupun satu Ramadan begitu kan ya. Ya, kalau ragu kira-kira kelihatan apa enggak dan segala macam, ternyata hujan dan segala macamnya, akhirnya dikenapi menjadi 30 hari dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian misalkan terkait dengan hukum bunga bank ya, hukum bunga bank, sebagian ulama mengharamkannya karena
bunga bank adalah riba, begitu kan ya. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun dalam sisi lain, ulama-ulama yang membolehkan adanya bunga bank ya ataupun bunga pinjaman ya, itu statusnya dianggap sebagai jual beli. Ya, dianggap sebagai jual beli yang halal. Ya, terus bagaimana kita harus mengikuti yang mana? Cari yang paling rajih. Ya, kita tidak boleh memilih pandangan fikih yang serasa itu mempermudah kita. Ya, kalau kita mencari pandangan fikih itu yang kita fahami dengan baik, Bapak Ibu, bukan yang menurut kita lebih enak. Nggak boleh kita berpandangan fikih semacam itu. Ya, berpandangan fikih itu harus mencari mana yang paling rajih, yang referensinya paling baik. Yang paling gampang adalah tanya Pak Jopang, gampang gitu. Ya, pada masalah apa dan segala macam tanya beliau aja udah. Beliau bilang apa dan segala macamnya sudah ikut gitu. Ya, paling gampang semacam itu, jangan sampai kita menyimpulkan sendiri. Terutama pada saat lalu tuh ketika pada saat COVID begitu kan, ramai di beberapa grup ya, itu sebenarnya karena tidak paham aja, dia tidak tahu bahasa Arab, kemudian nge-share, ada yang nge-share begitu kan ya, itu satu halaman dari sebuah kitab gitu ya tentang hukum Jumatan online. Ya, Jumatan online gitu. Kalau azan online itu emang ya ini ya, karena sudah terbiasa dari zaman dulu begitu kan ya, semacam itu. Hukum Jumatan online begitu kan. Padahal di situ disebutkan tidak boleh, ya tidak sah Jumatan secara online begitu kan. Ya. Tapi dianggap itu sebagai sebuah ini nih bisa nih baca di sini. Coba artiin gitu. Maksudnya apa? Ya pokoknya di situ ada kehalalan untuk ini, kebolehan untuk Jumatan online gitu kan. Jadi baca dulu ada nggak kalimatnya. Bagian yang mana yang menunjukkan bahwa di kitab tersebut boleh Jumatan online. Ya, ada orang sembarangan dengan ininya. Ya, fikih itu memang kontekstual ya, sesuai dengan wilayah masing-masing. Ya, kayak misalkan hukum mengucapkan tahniyah terhadap non Muslim. Ya kemarin tuh Pak, ya hari Waisak, hari Natal dan segala macamnya begitu kan. Ya kalau di Indonesia mungkin tidak relevan karena Muslim mayoritas di sini dan segala macamnya dan cenderung aman. Tapi kalau misalkan di Eropa, di Amerika, mereka berinteraksi kebanyakan dengan orang-orang non Muslim, hubungan bisnis dan segala macamnya begitu kan. Untuk menunjukkan Islam yang ramah diperbolehkan untuk mengucapkan selamat ataupun tahniyah terhadap mereka sebatas menyelamati doang. Gak usah berlebihan pakai tudung-tudung segala kayak gitu. Ya. Sebatas nyalamin aja gitu. Nggak perlu ikut perayaan-perayaan dan segala macamnya. Ya. Tapi ini kontekstual ya Pak ya, bukan di Indonesia. Ya. Di luar negeri sana dan seterusnya gitu kan. Ya, ini adalah perkara-perkara yang syubhat gitu ya. Sama juga non sewunya gitu kan ya, aktivitas tadkhin. Ada yang tahu tadkhin nggak Bapak Ibu? Dukhon. Udud maksudnya. Ini perkara apa? Yang kadang-kadang ya non sewunya begitu, kadang-kadang ketika saya sedang sholat di sini itu ya kadang-kadang ketika amin, nah itu yang yang habis merokok kadang-kadang itu masih kelihatan tuh.
Ya, hati-hati di situ. Ya. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai nanti mengganggu orang lain, sifatnya semacam itu saja. Ya. Perkara hukumnya apa dan segala macamnya, monggo masing-masing mencari ininya, gitu ya, mencari referensinya. Yang paling yang saya pahami itu sifatnya makruh, gitu ya, sifatnya. Tapi kalau misalkan itu memang sebagai penyemangat, ya karena herbal begitu ya, herbal dan segala macamnya, monggo gitu, itu sebagai sebuah pilihan masing-masing. Ya, intinya adalah jangan sampai ketika kita selesai atau habis ngerokok kemudian langsung sholat. Ya, upayakan itu harus ya minimal kumur-kumur dulu lah, gitu. Ataupun berwudu lagi. Kayak gitu. Sama termasuk kopi ya. Kopi itu kalau misalkan kita minum, kan kalau sudah selesai itu kan cenderung agak bau gitu ya. Makanya maksudnya begini, apapun itu yang mengganggu orang ketika sholat, upayakan kita menghindarinya, Bapak Ibu. Ya entah itu kopi ataupun minuman-minuman yang lain. Ya, kita misalkan habis minum jus, tadi yang Pak Sugeng bilang, jus mangga, jus durian misalkan kayak gitu. Itu kan enak banget tuh ya. Lagi sampai itu kan. Ya. Ada sebagian orang yang tidak suka dengan bau tersebut. Kayak adik saya itu semangka dia jagonya, kalau durian itu dibilang racun kemudian. Makanya kalau air ya, kalau adik saya itu biasanya kan dulu kalau durian nggak habis itu kita masukkan kulkas ya. Itu air minumnya ada bau durian, dianggap itu racun menurut dia. Ya, maksudnya begini, ya jangan sampai kita membuat tidak nyaman ataupun tidak khusyuk orang yang ada di samping kita ketika sholat. Makanya apapun itu yang kita makan, ya entah itu yang terutama yang berbau-bau ya kayak jeruk, durian, jengkol, rokok dan segala macamnya, upayakan tidak mengganggu orang yang ada di samping kanan ataupun samping kiri kita. Termasuk minyak wangi. Kalau minyak wangi beda. Terlalu banyak. Kalau minyak wangi itu adalah sesuatu yang disunahkan ya oleh Rasulullah SAW. Cuma memang kadang-kadang ada minyak wangi yang tidak disukai oleh sebagian orang begitu. Ya. Non sewunya misalkan maaf minyak angin. Kadang-kadang kita pakai minyak angin dan segala macamnya saking ini juga kalau mengganggu orang itu juga sesuatu hal yang tidak tepat gitu ya. Ya, minyak wangi memang kalau bisa itu kita ada minyak khusus ya untuk parfum parfum karpet terutama pada hari Jumat ya, biar nyaman begitu. Inilah kenapa memang kadang-kadang tidak difahami dengan baik orang ini ya. Ketika kita tidur di masjid, upayakan kita memiliki alas sendiri, Bapak Ibu. Jangan langsung ke karpet. Karena apa yang kita tidak tahu posisi kita pada saat tertidur di masjid ya, dalam kondisi aman atau tidak. Kalau sampai air liur sampai ke sini, dulu pernah guru kami ketika sholat kebetulan tidurnya kan banyak sekali ya karena aktivitas biasa itu mabit gitu ya, menginap di dalam masjid gitu ya. Itu sampai ada yang tidur di sejadahnya imam begitu. Ternyata gitu. Jadi ketika beliau sholat, ketika sujud itu beliau mencari bagian-bagian yang tidak ya sampai seperti itu kan, jadi kan mengganggu kekhusyuan orang sholat begitu. Ini harus satu nih perkara-perkara yang syubhat juga begitu ya. Kenapa kata Rasulullah SAW, famanittaqo, barang siapa yang menjauhkan diri atau berhati-hati ya, karena takwa itu maksudnya adalah berhati-hati ya, asyubuhat, berhati-hati terhadap yang syubhat, faqad istabro'a,
sesungguhnya dia telah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan siapa? Lidinihi, agamanya, dan juga irdihi, dan kehormatannya. Jangan sampai orang tidak hormat kepada kita cuma karena satu persoalan. Ya, misalkan, wah saya nggak ini dong, makan apa namanya jengkol mulu, mulutnya jadi ini begitu kan. Makanya dai itu ya upayakan memang ketika menyampaikan sesuatu itu dalam kondisi bersih, entah itu bersiwak ataupun sikat gigi. Ya, jangan ceramah kemudian berbusa-busa sampai muncrat-muncrat begitu kan. Terus membuat orang nggak nyaman kan, jadi nggak hormat terhadap orang tersebut. Ya, tidak hormat dengan orang tersebut juga cuma gara-gara isi bicaranya bagus, cuma mulutnya bau. Ya, ini yang tidak tepat begitu kan. Ya. Kemudian waman waqa'a fi syubuhat, ya, barang siapa yang apa namanya masuk ya pada perkara syubhat, ya, waqa'a fil haram, maka dia masuk dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i, sebagaimana penggembala, yar'a haulal hima, yang menggembala sekitar tanah ataupun daerah yang dilarang. Kan ada tuh misalkan dilarang apa di segala macam, atau hewan ternak dilarang masuk, kan ada tuh kadang-kadang semacam itu. Ya, kadang-kadang ada yang iseng ya tetap beternak di situ dan segala macamnya gitu. Ya. Karena apa? Allah wa inna likulli malikin himan, ya. Sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah ataupun wilayah yang restricted area, kalau bahasa kita begitulah. Ya, kalau kayak misalkan di dekat apa namanya Taman Nasional gitu ya. Biasanya itu kan kawasan konservasi yang tidak boleh mancing ataupun berburu di sana dan segala macamnya gitu kan. Ya, tapi kalau misalkan orang iseng, ya dekat-dekat situ, tembak, tiba-tiba masuk ke daerah konservasi, masuk, kira-kira dikejar gak? Nah, itulah maksud syubhat. Ya, kalau kita terbiasa mendekati syubhat, jadi ujung-ujungnya adalah yang haram akan kita dekati juga. Ya, kayak misalkan persoalan apa namanya bunga bank tadi begitu kan, ya. Jadi kita anggap itu sebagai perkara yang halal-halal saja gitu, sehingga nantinya perkara-perkara riba dan segala macamnya menjadi sesuatu yang terbiasa kita lakukan. Mengenai pinjol atau apapun mudah untuk kita ambil. Makanya sebisa mungkin kita harus berhati-hati, terutama dalam persoalan ini, Bapak Ibu. Ya. Yang misalkan juga kenapa tadi saya sampaikan persoalan makanan ya, ataupun daging-daging yang disembelih dengan yang dimatikan dengan cara disembelih ya di pasar-pasar, itu pastikan juga penjualnya adalah orang yang paham ataupun tahu minimal, oh ya dia beli di peternakan yang memang menyembelihnya dengan cara Islam, ya. Banyak di toko dan segala macam. Nah itu memang harus hati-hatinya di situ, ya. Makanya yang paling aman itu kita nyembelih sendiri, walaupun memang agak ribet. Atau kita menyaksikan proses sembelihannya di ayam cabul gitu ya, ya, pemotongan hewan itu sendiri. Kita harus saksikan tuh, ya. Karena memang Rasulullah SAW pernah suatu kali ketika pulang ke rumahnya ada sebutir, Bapak Ibu, cuma sebutir kurma yang tidak tahu asal usulnya dari mana. Ketika itu Rasulullah, kurma halal atau haram? Halal. Rasulullah ketika mau mengambil kemudian mau memakannya teringat, ini barang sedekah atau hadiah.
Karena Rasulullah tidak mau makan sedekah. Akhirnya ditinggalkan sama Rasulullah, tidak jadi dimakan. Inilah sikap sahabat itu sendiri. Ya, makanya harus kita pastikan untuk pemotongan hewan dan segala macamnya itu ya, faham dengan apa namanya? Ya, cara-cara Islam. Monggo. Iya, betul. Pun. Nah. Tentang tekah itu ya tadi. Akikah nggih. Kan banyak tuh iklan akikah. Nggih. Saya mau sendiri tuh waktu terakhir kan saya mau sendiri. Iya. Di tempat itu saya pesan, tapi saya mau sendiri. Iya. Ternyata memang betul tuh ketika saya ke sana, saya potong. Biasanya kan ada beberapa pesanan gitu. Iya. Belum potongnya itu setelah saya tuh nggak bismillah sambil ngobrol gitu kan, sambil ngobrol dan saya sempat saya ingatkan diri bismillah kan sebentar, bismillah ya Allah. Iya. Maka itulah ini kekah loh. Nah pengusahanya itu kan rata-rata tidak paham. tentunya berbasis Islam. Iya. Entah dia paham atau enggak. Iya. Itu sebetulnya harus jadi hati-hati. Betul. Nah, betul. Ya, jadi memang ya terutama itu kan ya, akikah itu kan syariat. Ya, syariat untuk anak yang baru dilahirkan. Ya, kurban untuk anak kita yang bagi laki-laki 2 hewan, 2 ekor kambing, bagi perempuan 1 ekor kambing, begitu kan. Jangan sampai kondisi semacam itu dalam rangka karena bisnis rame biar cepat dan segala macam asal-asal motong. Bagaimana syariatnya itu akikah itu memang orang tuanya sendiri yang motong, Bapak Ibu. Menyebutkan anaknya, doa untuk anaknya dan segala macamnya. Kira-kira semacam itu. Makasih Pak Sawal tambahannya. Gimana Pak Sugeng? Kalau kita makan daging di negara kafir masuk dalam pasal ini. Betul. Harus berhati-hati. Ya, kalau ikan makanya yang paling aman kalau misalkan kita keluar negeri itu lah makan ikan. Kalau itu sudah dilakukan, bagaimana harapannya? Kenapa? Kalau itu sudah dilakukan, bagaimana caranya? Ya, kita harus memperbanyak ini saja. Apa namanya? Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang tidak kita ketahui. Kalau kita tidak tahu gitu kan ya, itu tidak masalah. Ya, ada kawan yang pernah datang kalau nggak salah bakmi apa ya di daerah Surabaya begitu, saya lupa. Waktu itu dia datang sendiri, ya dia nggak tahu ya, dia asal makan aja karena mikirnya wah enak nih dagingnya, begitu makan set gitu. Kali kedua sama orang lokal yang tahu, gitu makan di sini, makan di situ, kemudian dia mesen yang sama, terus temannya loh bukannya kamu Muslim, loh emang kenapa? Nah ini kan karena namanya kan kadang-kadang nggak ini ya, nggak familiar untuk orang-orang yang tidak biasa begitu kan ya. Ya kadang-kadang mungkin menggunakan pork ya, kalau memang itu. Tapi pada sisi lain kadang-kadang pakai nama-nama yang lain gitu kan. Ya ternyata yang dipisahin bakmi babi begitu kan. Ya terus temennya ngingetin loh, ini bukan ini begitu kan. Oh ya Allah, kemarin saya baru makan di sini begitu kan. Ya harus hati-hati. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita itulah kadang-kadang ya yang menjadi penyemangat atau bahkan menghalangi kemampuan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala makan babi? Bukan karena cacing pita sebagaimana yang dijelaskan selama ini begitu kan. Bukan persoalan cacing pita, sapi juga ada cacing pitanya kok begitu kan. Yang dilarang adalah sifatnya babi tersebut. Yang pertama makannya sembarangan, apa aja bahkan kotorannya sendiri dimakan. Makanya nggak ada peternakan babi itu bersih. Dia pasti akan senangnya di kubangan-kubangan lumpur itu, begitu. Kemudian yang kedua adalah sifatnya babi. Apa sifatnya babi? Tidak pernah punya rasa cemburu terhadap pasangannya.
Makanya kalau misalnya kita perhatikan, kok orang barat itu istrinya cipika-cipiki dan segala macamnya sama laki-laki lain, dia biasa saja, nggak sama sekali cemburu, atau bahkan istrinya berdansa dengan laki-laki lain, mereka tidak punya rasa cemburu dan segala macamnya. Bisa jadi karena banyak konsumsi itu. Ya, karena banyak konsumsi itu, sehingga itu karena apa yang masuk dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi kita semuanya. Ya, kalau ada yang haram yang pernah masuk ke dalam tubuh kita, upayakan kita minta pada Allah, ya Allah segera keluarkan ya Allah dalam tubuh saya dan segala macamnya. Gitu. Ya, bahkan Syekh Mutawalli Asy'arawi, salah satu ulama Mesir itu, ya, yang sering saya amalkan itu, beliau bilang untuk menghindari diri kita dari maksiat pada Allah Subhanahu wa taala apapun itu, ya, upayakan misalkan gini sekalian. Ya. Upayakan, kata beliau, ketika engkau meminum segelas air, bagilah ini menjadi 3. Ya, bagilah ini menjadi 3. Ya. Kemudian setiap engkau akan minum, awalilah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kemudian kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terus untuk minuman yang kedua juga sama. Sampaikan Bismillahirrahmanirrahim lagi, kemudian selesai Alhamdulillahirabbil alamin sampai yang ketiga. Kata beliau, kalau air ini masih ada dalam tubuh kita, insya Allah segala niatan buruk kita akan hilang seketika. Ketika kita hendak melakukan maksiat ataupun makan makanan yang tidak baik, insya Allah akan menjaga kita dari hal-hal semacam itu. Ya, oke. Ya. 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 Ya, kalau mancing-mancing biasa sih nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau misalkan ada perlombaan. Walaupun perlombaan itu tidak ada masalah juga begitu. Perlombaan yang salah adalah ketika uang pendaftaran digunakan untuk hadiah. Ya, misalkan nih ada 100 orang. Kemudian masing-masing kontribusinya misalkan 50.000. Berarti kan 5 juta. Nah, uang 5 juta itu kita gunakan untuk hadiah. Itu sama statusnya dengan judi. Tapi kalau semua sekedar mancing biasa, kemudian kalau dia dapat nanti kan bayar dan segala macam, itu jatuhnya apa, antara hobi dan jual beli jatuhnya begitu. Ya. Kalau saya tuh paling nggak sabar kalau mancing itu, terutama mancing di alam liar ya, di sungai dan segala macam. Kalau di kolam itu senang karena biasanya gampang gitu, walaupun nggak gampang banget gitu. Jadi harus hati-hatinya di situ, Pak. Ya kalau cuma sekedar ini saja begitu kan ya, apa namanya, mancing biasa nggak ada masalah. Tapi ya, karena itu biasanya itu kan ada perjudian yang terjadi di sana biasanya semacam itu, Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau fitulasan kan ada tarikan misalnya lah, tarikan itu banyak pengeluaran, nanti tarikan itu untuk hadiah termasuk judi atau bukan? Sama saja sebenarnya, makanya harus diingatkan. Tarikan untuk hadiah kalau 17 misalkan kayak ini lah, lomba panjat pinang. Betul. Itu kan bukan, kalau menurut saya bukan judi, bukan, karena hadiah-hadiahnya itu kan dari donatur. Ya, kalau sponsor sifatnya sponsorship nggak ada masalah. Kita kasih dalam bentuk hadiah, misalkan semacam itu. Ya, misalkan nih saya sumbang piring untuk hadiah ini, kita sumbang ini untuk hadiah jalan sehat, saya sumbang sepeda, misalkan semacam itu. Atau sumbang rice cooker dan segala macamnya, itu nggak ada masalah.
Yang penting bukan dalam bentuk uang yang bertambah. Judi itu kan ya, atau maisir itu kan membuat sesuatu hal ya menjadi bertambah, ataupun uang menjadi bertambah, yang tidak diperbolehkan. Ya. Pakai mainan alat judi tapi tidak pakai duit gimana? Nah itulah makruhnya Pak Haji. Makruh. Kayak misalkan kita main gaple nggak pakai duit ya, main kartu nggak pakai duit, itu sisi yang makruh. Makanya salah satu pokok ajaran Islam itu ada dalam hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ya kata Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda keislaman seseorang ya, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada maknanya. Ya, makanya pernah tuh, walaupun akhirnya UAS itu dipelintir omongannya soal catur. Ya, soal catur itu kan sebenarnya memaknai masalah ini begitu. Ya, memaknai masalah ini. Ya kalau main caturnya itu ada azan kemudian kita masih labas, ya sudah, itu sesuatu yang haram main caturnya begitu. Tapi kalau misalkan main caturnya ada azan kemudian kita berhenti dulu, lanjutin nanti setelah selesai baru kita lanjut catur lagi begitu. Ya, itu nggak ada masalah. Suatu hal yang mubah gitu. Dan apapun itu sesuatu hal yang baik sekalipun, kadang-kadang syubhat itu adalah sesuatu yang baik Bapak Ibu. Sesuatu yang baik yang menyebabkan kita meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, itulah sesuatu yang jadi tidak baik. Ya. Tapi misalkan ya kita main kartu dan segala macamnya begitu kan. Ini sesuatu yang subhat biasanya memang awal-awal cuma main kartu doang. Ya kan? Tapi ujung-ujungnya ada nyeletuk. Main kayak lah, main ger, ya kan? Ya, main semangat gitu kan ya. Masa anak-anak awali dulu dengan 1000 begitu kan, naik jadi 5.000, 10.000 dan segala macam. Akhirnya jatuhnya ke perjudian itu. Ya kan? Tapi ada yang mengatakan begini kan, main gaple terus orang yo orang tinggal tadi nerasani wong. Ya, itu ada manfaat nggak dari permainan tersebut? Ya, ada manfaat nggak dari permainan tersebut? Itu yang harus kita perhatikan begitu ya. Ya, memang itu sifatnya mubah-mubah saja. Tetapi itu kan alat-alat perjudian yang harus hati-hati juga. Ya, makanya itu kadang-kadang cipratannya begitu Pak. Makanya Rasulullah SAW itu menyampaikan karra'i ya yar'a haulal hima yushiku an yartafihi. Ya, seorang penggembala menggembala di wilayah yang dilarang, kira-kira pasti nantinya akan masuk nggak? Ya, kadang kan orang Indonesia itu meskipun sudah dilarang buang sampah, tapi ada satu yang naro, sudah semuanya akan begitu. Ya, sudah dilarang tapi masih tetap dilakuin begitu. Ya, dilanggar karena biasa semacam ini. Nah, ketika kita melanggar batas-batas tersebut, ya misalkan kita permainan entah itu kartu, judi dan gaple ataupun remi dan segala kita mainkan semacam itu, ya itu tadi, ya awalnya cuma permainan biasa, semakin malam biar semakin semangat biar gak ngantuk kan tambah-tambahan tuh, ya minimal cuma colek-colekan blau kalau bahasa itu loh, apa namanya? Apa? Ya bajan. Kalau dulu kita pakai blau itu yang biru, yang buat nyuci putih itu, ya ataupun kapur misalkan semacam. Tapi itu kan memang mendekatkan, ya karena kita terbiasa memainkan hal-hal yang syubhat, akhirnya ujung-ujungnya keharaman. Itu hampir rata semacam itu. Kayak misalkan kita ngumpul-ngumpul sama ini, ya awal-awal cuma ngerokok, kemudian ada yang bawa minuman, cobain dulu, enggak apa-apa dikit doang, gitu kan. Ya. Karena minum sedikit, besok-besok kayaknya enak tuh, anget-anget dan segala macam, nambah lagi minum, akhirnya jatuhnya ke ya, jadi biasa semacam itu.
Ya, harus hati-hati. Ini hadisnya belum habis, nanti insya Allah kita lanjutkan hari besok ya. Ada sesuatu yang perlu kita pahami terkait dengan bagaimana kita menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu, sudah jam 6 lebih. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكافي مزيدا. ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك كريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.